Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizpandi, NIM 20200130095. Saya akan menjelaskan tugas UJP yang sudah diberikan yang berjudul energi dan konsumsi. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang. Hal ini karena tingkat kesuburan rata-rata anak dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Namun, karena lebih banyak perempuan teredukasi dan bekerja ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang sedikit. Jadi tingkat kelahiran di salah dua negara di dunia yaitu Spanyol dan Jepang mengalami penurunan karena perempuan-perempuan pada negara tersebut memilih untuk bekerja sehingga tingkat kelahiran anak menurun. Adapun berbagai populasi negara yang terdampak dari fenomena perubahan kesuburan yaitu populasi Jepang diperkirakan turun dari 128 juta pada 2017 jumlah tertinggi. Berkurang menjadi 53 juta pada akhir abad. Populasi Italia juga diprediksi akan turun secara drastis dari 61 juta ke 28 juta. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. Sedangkan di India akan menjadi negara terpopulasi terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran, kriminalitas juga meningkat. Pemerintah harus berupaya yang lebih untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia menggunakan KB. Negara-negara di dunia seperti Inggris telah memanfaatkan migrasi untuk mendongkrak populasinya dan sebagai kompensasi atas turunnya tingkat kesuburan. Nomor 2, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Menurut saya, lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan diperhitungkan dalam semua kebijakan, program, kegiatan, dan keputusan pendanaan serta kemakmuran manusia. Oleh karenanya, penurunan kualitas lingkungan telah menjadi perhatian global dan telah menarik perhatian yang signifikan terhadap pembangunan. Namun dalam perekonomian masyarakat Surakarta dominan pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Surakarta terus mengalami peningkatan periode 2012 sampai 2014. Selama kurun waktu 2014 sampai 2014, kinerja perekonomian Provinsi Surakarta memiliki laju pertumbuhan rata-rata 7,43%. Sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor pendorong perekonomian di Surakarta, tumbuh positif pada tahun 2011 sampai 2014. Di Surakarta, unggulan komoditasnya adalah warung kopi, penanaman padi, dan kuliner. Namun seiring pertumbuhan ekonomi Provinsi Surakarta juga mengalami kondisi kemiskinan dari 8,4% pada 2010 menjadi 7,9% di 2011 dan 8,42 tahun 2012 menjadi 8,20%. Sedangkan tahun 2013 9,12% di 2014. Terkait hal tersebut, dalam upaya saya untuk menyelesaikannya adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial, sistem jaringan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, dan lanjut usia, dan
akses pelayanan dasar, akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Nomor 3, mengapa hewan besar dan keras itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Hewan besar dan langka sering dikaitkan dengan hewan terancam punah, adalah spesies hewan yang sulit ditemukan di alam sekitar kita. Cara melestarikan hewan tersebut dengan menempatkan hewan-hewan yang terancam punah tersebut ke konservasi seperti taman nasional, suaka marga satwa, dan cagar alam. Dengan berada di tempat konservasi, hewan langka mendapatkan perlindungan serta pelestarian. Namun untuk sekarang belahan hewan tersebut sudah terancam langka karena secara alami hewan punah karena bencana alam. Sedangkan karena manusia adalah karena diburu, penebangan liar, pemanasan global. Dapat dikaitkan piramida makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan ke hewan melalui jenjang makanan. Piramida makanan dalam sebuah ekosistem biasanya akan bergerak dari tumbuhan sebagai jenjang makanan paling bawah, kemudian diakhiri oleh hewan sebagai jenjang makanan puncak. Inilah sebabnya piramida makanan akan bergerak dari bawah ke atas, dari produsen atau penyedia makanan ke konsumen yang berada di puncak rantai makanan. Maka dari itu, jika terjadi bencana alam akan mengakibatkan kurangnya ekosistem makanan dan berdampak pada rantai makanan hewan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.